Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang struktur atom. Nah, sebelum materi ini kita mulai, saya harap Anda sekalian sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti materi ini dan tetap selalu menjaga kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa cuci tangan setiap saat dan menggunakan hand sanitizer. Nah, materi hari ini tentang struktur atom. Ya, kita harus setelah mengikuti pembelajaran ini, maka Anda sekalian dapat memahami struktur atom, sifat periodik unsur dan ikatan kimia. Tapi untuk permulaannya hanya tentang teori-teori atom. Ya, kita langsung ke materinya. Secara umum, teori atom itu ada 5. Tapi kalau pembahasannya masih permulaan dari teori Dalton, Thomson, dan Rutherford. Ketika masuk di atom Niels Bohr, mekanika dan modern, maka ini membutuhkan satu kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang materi teori atom Dalton. Seiring dengan perkembangan teori atom Dalton, tentu ada pertama kali ditemukannya teori ini. Nah, yang menemukan teori ini adalah bapak ilmu pengetahuan, yaitu si Democritus. Nah, dia mengutarakan bahwa atom adalah bagian yang paling kecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Karena si Democritus ini berpikir kalau kita akan membagi materi, tentu semakin kita bagi, maka akan ada suatu saat materi tersebut tidak bisa dibagi lagi. Nah, dia menyimpulkan bahwa ketika benda atau materi tersebut tidak bisa dibagi lagi, nah, itu yang disebut dengan atom. Ini sejarah pertama kali ditemukannya teori atom. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka muncul lagi ilmuwan baru yang menyimpulkan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu materi, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Atom dapat bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan yang tetap. Kemudian setelah John Dalton, nah ini teori John Dalton bahwa atom itu seperti bola, berbentuk lingkaran, berbentuk bundar seperti bola, yang menurutnya atom tersebut tidak bisa dibagi lagi. Di zaman teori atom Dalton, muncul lagi ilmuwan baru yang bernama Joseph John Thomson, bahwa ternyata dalam atom tersebut ada muatan positif yang disebut dengan proton dan muatan negatif yang disebut dengan elektron yang tersebar di seluruh permukaan atom tersebut. Nah, beliau mengajukan konsep teori atomnya seperti sebuah roti yang dilumuri dengan kismis. Nah, ini sering disebut dengan teori atom model roti kismis. Jadi, atom diumpamakan roti yang bulat, nah ditaburi dengan kismis. Ini menurut teori atom Thomson. Nah, seperti ini modelnya. Ada sebuah bola yang berbentuk bola lingkaran dan elektron menyebar di, nah intinya bermuatan positif. Kemudian muncul lagi ilmuwan baru yang menyempurnakan teori atom Thomson tadi, nah, si Rutherford,
bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif beredar mengelilingi inti atom. Nah, menurut si Rutherford ini atom itu ada di tengah-tengahnya seperti tata surya kita. Ada matahari di tengahnya yang itu merupakan inti positif dan planet-planet yang mengitarinya itu disebut dengan elektron atau muatan negatif. Ini yang diajukan oleh si Rutherford. Atom bersifat netral, muatan positif dalam inti sama dengan muatan negatif. Artinya, jumlah positif yang berada di inti atom tentu sama dengan jumlah negatif yang beredar mengelilingi inti atom. Nah, teori Rutherford ini membawa ke arah teori Niels Bohr yang kemudian berkembang sekarang ini menjadi teori atom modern. Ini tahap-tahap perkembangannya. Dan menurut Rutherford bahwa inti yang kecil bermuatan positif berada di pusat atom, sedangkan elektron mengitari inti pada lintasan yang relatif jauh, sehingga sebagian besar dari atom terdiri dari ruang hampa. Nah, teorinya seperti ini. Intinya positif dan yang mengelilinginya adalah elektron. Nah, kemudian berkembang lagi dengan teori atom Niels Bohr. Atom dalam beredar mengelilingi inti pada tingkat energi atau kulit-kulit tertentu. Nah, beliau mengajukan hipotesis bahwa atom-atom memiliki lintasan yang disebut dengan kulit. Nah, lintasan elektron yang mengelilingi inti atom itu disebut dengan kulit. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat. Nah, setiap kulit mempunyai tingkat energi tertentu, sehingga elektron tidak dapat berpindah sembarangan ke kulit yang lain, melainkan dia harus berada di lintasan tersebut untuk energi-energi tertentu. Elektron yang memiliki energi-energi tertentu. Atom dapat berpindah kecuali dia menyerap atau melepaskan energi. Ini contoh dari teori atom Bohr. Kita lihat ada elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Ini nukleus atau proton yang berada di inti atom, itu ada proton dan neutron tentunya. Yang proton dan neutron berada di inti atom, sedangkan elektron mengelilingi inti atom. Beliau mengajukan teorinya, hipotesisnya, bahwa kulit pertama disimbolkan dengan K, kulit kedua disimbolkan dengan L, M, N, O, dan P, dan begitu seterusnya. Niels Bohr mengajukan teori yang disebut dengan teori atom modern, bahwa dalam atom terdapat lintasan-lintasan di mana elektron dapat mengorbit inti tanpa disertai dengan pemancaran atau penyerapan energi. Ini yang saya kemukakan tadi, bahwa di tengah-tengahnya terdapat inti atom, dan ini yang disebut dengan lintasan. Lintasan ini yang ditempati oleh elektron, tentunya elektron ya. Nah, setiap lintasan mempunyai energi yang berbeda, dan elektron untuk menyeimbangkan energi yang berada dalam elektron, tentunya elektron tidak dapat berpindah sembarangan. Kalau dia ingin berpindah dari kulit pertama ke kulit kedua, maka dia harus melepaskan energi. Begitu juga kalau dia berpindah dari kulit ketiga ke kulit kedua, maka dia harus menyerap energi. Seperti itu. Elektron hanya boleh berada pada lintasan yang diperbolehkan, dan tidak boleh berada di antara dua lintasan. Lintasan yang akan ditempati pada elektron tergantung pada energinya. Pada keadaan normal, elektron menempati pada tingkat energi terendah yang disebut dengan ground state.
kemudian masuk ke teori mekanika kuantum atau teori atau modern. Nah, ini lebih rumit lagi tentang bahwa elektron tidak bisa dapat dipastikan posisi kedudukan, tapi bisa ada peluang atau probabilitas di mana elektron itu ditemukan. Nah, ini si Erwin Schrödinger mengajukan hipotesis tersebut bahwa tidak bisa kita tentukan di mana elektron itu berada, tapi bisa kita prediksi di mana letak atau eh, di mana letak kulit atau subkulit dari elektron tersebut. Hanya boleh jadian. Nanti akan masuk kepada soal latihan. Silakan Anda coba sendiri rumah. Nanti materinya ini saya akan bagikan ke Anda sekalian. Silakan dicoba-coba untuk menjawab. Mulai dari teori tadi si Bapak ilmu pengetahuan si Demokritus sampai kepada teori atau modern yang dikemukakan oleh Schrödinger. Demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.